Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada bulan Rabiul Awal biasanya kita memperingati, meneladani dan mencontoh junjungan kita Kanjeng Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya sampaikan demikian karena setiap manusia tentu bisa memberikan sesuatu yang terbaik, karena Kanjeng Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah figur yang komplit dan lengkap. Kalau kita menjadi pedagang misalnya, Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah menjadi pedagang, bahkan sangat terpercaya, sehingga beliau mendapat gelar Al-Amin. Yang memberikan gelar itu adalah tidak hanya sekedar orang yang muslim saja, tetapi di luar muslim pun mereka juga memberikan gelar yang sama. Bahkan terpercaya atau gelar Al-Alamin ini tidak pernah diberikan kepada manusia siapapun setelah Kanjeng Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun mereka ahli di bidangnya, tetapi tidak mendapatkan gelar Al-Amin atau terpercaya. Kalau kita perhatikan sama-sama bahwa figur ini adalah figur yang komplit, yang lengkap. Apabila seseorang ini berprofesi sebagai pendidik, maka tentu Kanjeng Nabi Agung Muhammad SAW juga bisa menjadi acuan normatif untuk bisa dijadikan sebagai pedoman. Bagaimana secara ideal Kanjeng Nabi Agung Muhammad SAW mendidik Sayyidina Ali Ibnu Abi Thalib, mendidik Ibnu Abbas dan lain sebagainya. Dan ini sangat membanggakan. Bagaimana relevansinya? Relevansinya sebenarnya sederhana sekali, karena Kanjeng Nabi adalah sosok manusia yang menjadi manusia dan memanusiakan manusia secara manusiawi. Mengapa dikatakan demikian? Karena Kanjeng Nabi ini selalu memberikan solusi yang paling ringan tanpa disertai dengan sebuah konsekuensi-konsekuensi yang memberatkan. Disesuaikan dengan ghuatu fikroh atau kemampuan daya nalarnya, kemampuan perasaan dan kemampuan-kemampuan yang lain. Baik itu bakat, minat, dan kemampuan-kemampuan yang dimilikinya. Sehingga tentu orang yang diajak diskusi oleh Kanjeng Nabi Agung Muhammad SAW tidak merasa terbebani. Bahkan mereka baru saja ketemu dengan Kanjeng Nabi saja, masalah sudah terselesaikan dengan cara mungkin sikap Kanjeng Nabi, mungkin bagaimana Kanjeng Nabi menanggapi sesuatunya, dan sebagainya dan sebagainya. Sehingga inilah oleh karenanya Kanjeng Nabi ini diutus tidak hanya sekedar untuk manusia atau orang muslim saja, tetapi Kanjeng Nabi diutus untuk seluruh alam. Dan yang paling dahsyat adalah bahwa kalau ibadah sholat, ibadah puasa, ibadah zakat, ibadah haji, itu yang melaksanakan adalah umatnya Kanjeng Nabi. Tetapi ada satu kondisi bahwa Allah juga memuji atau bersolawat atas Kanjeng Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Allah bersolawat, maka malaikat juga bersolawat. Sebagaimana di Al-Quran dijelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Terjemahan bebasnya adalah bahwa sesungguhnya Allah
Dan malaikat Allah itu bersolawat atas Kanjeng Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, maka bersolawatlah atas Kanjeng Nabi dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang menjadi keistimewaannya. Bahkan keistimewaan yang lain adalah ketika nabi-nabi yang lain, dari Nabi Adam sampai Nabi Nuh, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Khalilullah. Bahkan Nabi Ibrahim itu gelarnya Khalilullah, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak bisa mensyafaati umatnya. Tetapi Kanjeng Nabi bisa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan untuk memberikan syafaat kepada umatnya. Kita, umat Islam ini adalah umat yang terakhir secara kondisi, tetapi diberikan keleluasaan yang luar biasa sehingga Kanjeng Nabi Agung Muhammad SAW bisa memberikan syafaat. Bahkan mereka yang mungkin sholatnya tidak bagus, mungkin ibadahnya kurang baik, mungkin bacaan Qur'annya kurang baik, tetapi ketika di masa hidupnya mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka Allah menjamin dakhalal jannah, masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Realitas ini menjadi sesuatu yang sangat baik dan perlu menjadi pertimbangan. Bagaimana dengan relevansi pendidikan? Tentu pendidikan menjadi satu kondisi yang dasar yang bisa dikondisikan oleh setiap manusia. Karena hakikatnya adalah setiap manusia adalah pendidik. Dan setiap pendidik tentu akan diberikan sebuah kemampuan-kemampuan yang relevan dengan kapasitas ilmunya. Ada disebut dengan kompetensi. Kompetensi itu bisa kompetensi profesional, bagaimana tata kelola ilmunya, bisa kompetensi yang personal, bagaimana kualitas dirinya, bisa kompetensi sosial, bagaimana kaitan komunikasi dengan orang-orang yang sejawat atau orang-orang yang ada di sekitarnya. Dalam Islam pun demikian, ada komunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan hablum minallah atau hablum ma'allah. Komunikasi dengan sama manusia, hablum ma'annas. Bagaimana kita bisa bertoleransi, bagaimana kita bisa bertata krama, bagaimana kita bisa saling menghargai, menghormati satu dengan yang lain. Itu memerlukan satu kapasitas yang berbeda. Kita juga harus memperlakukan alam dengan baik, namanya hablun alal alamin. Ada trilogi kompetensi yang juga harus disampaikan dan harus dimiliki oleh setiap orang. Dan ini membutuhkan kapasitas ilmu. Ilmu tidak cukup, maka ilmu harus disertakan dengan akhlak. Bagaimana? Karena Allah Subhanahu wa taala juga memuji Kanjeng Nabi Agung Muhammad SAW dengan menyatakan wa inna la'ala khuluqin azim. Bahwa dalam diri Rasulullah ini adalah tercapainya atau dimilikinya sebuah akhlak yang mulia. Sebagaimana Kanjeng Nabi juga diutus untuk menyempurnakan akhlak bagi umatnya. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Inilah yang harus dimiliki oleh siapapun. Mengapa saya sebut bahwa pendidik ini setiap orang dibebankan untuk mendidik? Karena setidaknya manusia diperlukan untuk memiliki kapasitas yang Allah miliki yang sudah disampaikan kepada manusia. Karena manusia adalah sebaik-baik penciptaan. Karena ketika manusia adalah sebaik-baik penciptaan, maka realitas kehidupannya tentu harus dimiliki oleh setiap manusia. Tidak boleh membeda-bedakan antara satu orang dengan orang yang lain. Tidak boleh individual differences, meskipun setiap orang itu mempunyai perbedaan, mempunyai daya beda. Tetapi perbedaan itu tidak dijadikan sebagai alat untuk menyombongkan diri, tetapi dijadikan sebagai sarana untuk mengayomi satu dengan yang lain, sebagai sarana untuk memberikan kemudahan atas orang lain, dijadikan sebagai sarana untuk bisa mengembangkan, membangun peradaban dan merawat jagat atas konsekuensi yang mereka miliki sesuai dengan keahlian masing-masing. Sehingga momentum meneladani Kanjeng Nabi Agung Muhammad SAW
di dunia pendidikan, di dunia budaya, di kesenian, dan lain sebagainya, sangat dibutuhkan. Ilmu itu penting, tetapi akhlak jauh lebih diandalkan. Mengapa demikian? Karena kalau kita hanya mengandalkan ilmu saja, mungkin kehidupan kita akan seperti komputer. Komputer itu apa-apa ada. Ingin membuka Kutubus Sittah ada. Ingin membuka Sahih Muslim ada. Sahih Bukhari ada. Bahkan kalau kita ingin membuka Al-Quran beserta tafsirnya, tinggal milih saja. Mau tafsir Jalalain, mau tafsir Al-Ibris, mau tafsir Sawi, dan seterusnya sangat banyak. Tetapi komputer sangat tidak mempunyai akhlak, sangat tidak mempunyai adab. Sehingga manusialah yang harus berupaya untuk mencontoh Kanjeng Nabi Agung Muhammad SAW. Sebagaimana Kanjeng Nabi itu diberikan kewenangan untuk dicontoh oleh setiap manusia sebagai uswatun hasanah, sebagai contoh yang baik. Yang ada para dai saat ini, ahli agama atau orang-orang yang suka berceramah itu hanya memberikan mauidhah, tetapi Kanjeng Nabi menjadi uswatun hasanah. Inilah yang harus kita cermati sama-sama, bahwa mencontoh Kanjeng Nabi Agung Muhammad SAW tidak boleh separuh-separuh, setengah-setengah, tetapi harus menggunakan seluruh daya cipta, seluruh daya afektif, dan seluruh daya kognitif yang ada untuk bisa meneladani Kanjeng Nabi Agung Muhammad SAW sesuai dengan kemampuannya. Sebagaimana ketika kita sholat, Kanjeng Nabi ngendika, "Shollu kama ra'aitu munni usolli." Sholatlah aku sebagaimana kamu melihat aku mendirikan sholat. Bukan sebagaimana aku sholat, tapi sebagaimana kamu melihat aku sholat. Artinya sesuai dengan proporsinya, sesuai dengan kemampuannya. Sebagaimana ketika mereka berhaji, Kanjeng Nabi ngendika, "Khudhu anni manasikakum." Bermanasiklah sebagaimana melihat aku bermanasik atau berhaji. Sehingga inilah yang kita perlu pahami sama-sama, bahwa slogan untuk mengikuti Kanjeng Nabi Agung Muhammad SAW tidak hanya sekedar bicarakan, tidak hanya sekedar diseminarkan, diwebinarkan, tetapi harus diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan kapasitasnya. Menjadi pendidik, harusnya menjadi pendidik yang mampu untuk mengaplikasikan keilmuannya sesuai dengan tataran keilmuan dan penguasaan masing-masing. Menjadi murid tentu harus tata krama, karena yang paling penting adalah harus bisa untuk memberikan contoh-contoh yang baik. Unggah-ungguh tata krama perlu dilakukan, karena kita juga bisa melihat bagaimana Kanjeng Nabi menghormati yang lebih sepuh, bagaimana Kanjeng Nabi menyayangi yang lebih muda, generasi yang lebih kecil atau anak-anak dan sebagainya. Kanjeng Nabi itu juga bisa gojek, bisa guyon. Sebagaimana ada kitab yang dikarang oleh Kiai Mustafa Bisri dengan judul Canda Nabi. Bagaimana Nabi bergurau kepada orang-orang di sekitarnya. Dan inilah yang perlu dipahami sama-sama, sehingga pada nantinya kita tidak hanya sekedar menjadi penonton dalam kehidupan, tetapi kita ikut bermain dan bisa menghiasi kehidupan dengan cara-cara yang baik. Yang terakhir, seperti biasa, mari kita doakan kepada diri kita, keluarga kita, saudara-saudara kita, baik yang ada di Indonesia maupun ada di luar negeri, baik mungkin yang sekarang sedang sakit atau sedang berkarya untuk memenuhi kehidupannya di luar negeri. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesehatan, memudahkan urusannya, dan memberikan rizki yang melimpah, dan rizki yang luas ini bisa dijadikan sebagai sarana untuk berbuat baik kepada sesama, dan nantinya kita untuk sebagai kendaraan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselenggaranya acara ini. Semoga partisipasi aktif dari panjenengan semua dalam membantu kita untuk mensyiarkan konten ini
Semoga Allah melimpahkan rezeki yang manfaat, yang barokah, yang banyak, dan amal baik panjenengan mendapat balasan dari Allah dengan berlipat-lipat. Amin, Allahumma amin. Sekali lagi terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.